Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azmi Darmi Triana SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Piloting 3 tahun 2024 dari LPTK Universitas Asahan dengan NIM 24543264. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Senayang, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba dicek kerapiannya, dipandang kawannya yang kiri atau yang kanan. Kalau ada kawannya yang belum rapi, tolong diberitahu. Ya, silakan dicek. Ya, sudah rapi semuanya? Sudah. Ketua kelas siapa? Ya, tolong pimpin doanya. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya. Abdul Nizam Jawara Sandi. Ibu. Ya. Dapat Zandra. Ibu. Dedi. Hadir semua berarti ya. Anak kelas 10. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah. Indonesia airku, tanahku padaku, di sanalah ku pergi. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya ya. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapakah yang melanjutkan belajar? Angkat tangan. 5 orang yang belajar. Ya, dah kalian. Lagi minggu kemarin apa yang kita pelajari? Materi apa yang kita pelajari? Teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Iya, ada teks laporan hasil observasi, ada struktur teks laporan hasil observasi, dan ada kaidah teks laporan hasil observasi. Siapa yang tahu teks laporan hasil observasi itu apa? Oh, Iqbal, apa itu, Bal? Teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan atau observasi terhadap suatu objek atau fenomena. Ada apa? Ada apa lagi? Ada struktur. Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Pernyataan umum. Ya. Ada 3. Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan ada deskripsi manfaat. Selanjutnya ada apa lagi? Ada kaidah
kaidah kebahasaan. Apa saja sih kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Kalimat definisi. Kalimat deskripsi. Ya. Ya, ada empat. Mantap anak-anak ibu. Masih ingat materi ya sebelum? Ya. Semoga materi apa yang kalian pelajari pada sebelumnya dan hari ini nantinya akan menjadi pedoman atau petunjuk untuk kalian di masa yang akan datang. Ya. Kalian tahu apa materi kita hari ini? Ya. Menulis teks laporan hasil observasi. Menulis. Menulis itu apa? Menulis itu apa? Ya. Mengembangkan ide lewat tulisan. Mengembangkan ide lewat tulisan. Tepuk tangan untuk Dwi. Ya, perhatikan layar. Sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Tolong dibacakan yang pertama. Tujuan pembelajaran Melalui tayangan video tentang sampah organik dan organik, serta didik mampu mengidentifikasi informasi penting dengan benar. ya, lalu Ika. Siapa? Melalui tayangan video tentang sampah organik dan organik, peserta didik mampu menulis laporan hasil observasi dengan struktur yang tepat. Kaidah kebahasaan laporan hasil observasi secara sistematis. Ya, lanjut lagi. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyampaikan laporan hasil observasi berdasarkan video tentang sampah organik dan anorganik. Oke. Ya, sekarang perhatikan. Ya, perhatikan gambar ini. Ya, sekarang ibu bertanya. Gambar ini di mana? Ayo tunjuk. Ayo terjun. Ya, ada apa nama tempat ini? Lesun. Siapa yang pernah ke sini? Siapa yang pernah ke sini? Ada apa aja di sini? Ada air. Batu, pohon, kayu, Ya, ada ikan. Ya, oke. Ya, yang pernah ke sini, apa saja sih hal yang menarik atau manfaat dari tempat ini? Yang tempatnya yang indah. Ya, Airnya langsung dari pegunungan. langsung dari pegunungan. Manfaat dari tempat ini apa? Ya. Iya, udah? Kembali lagi bertanya kepada kalian ya. Tadi, ya, ibu bertanya, ini apa nama tempatnya? Ada yang menjawab air terjun Lesun. Ya, ini di mana letaknya? Di Kabupaten Lingga. Kalau di dalam struktur laporan hasil observasi itu termasuk di bagian mana? Di bagian mana? Pernyataan umum. Ya, tadi ada yang menjawab ada air bu, ya ada pengunjung bu, ada batu, ada pohon, ada ikan, ada kayu, ada tempat untuk lesehan. Itu termasuk struktur laporan hasil observasi bagian apa? Posisi bagian. Posisi bagian. Yang terakhir ada manfaat. Manfaatnya tadi ada yang bilang untuk mencuci bu, untuk minum bu, airnya murni bu dari gunung, ya. Tempat liburan itu kalau di dalam struktur laporan hasil observasi terdapat di bagian yang mana? Posisi manfaat. Manfaat. Tepuk tangan untuk kalian sekali lagi. Ya, sebelum masuk ke kegiatan inti, ya, kita relax kejap.
Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya. Ya. Oke. Dola ya. Ya. Simak baik-baik, cermati apa yang ada di video ini. Terima kasih kepada yang sudah menjawab. Kalian sudah paham ya? Sudah tahu apa itu laporan hasil observasi ya? Dengan adanya contoh seperti ini, bisa tidak kalian menulis teks laporan hasil observasi? Bisa. Ya. Kalau bisa, sebelum menulis teks laporan hasil observasi itu, kita harus tahu apa aja sih dulu? Ya, Pertama, mengetahui apa yang akan diobservasi. ya, mengetahui apa yang akan diobservasi. Yang kedua, Mencatat hal-hal yang diperlukan selama observasi. ya, mencatat hal-hal yang diperlukan selama observasi. Ada lagi? Yang ketiga, Ya, Bu. ya, apa? Itu tempat observasi. Menentukan tempat observasi. Yang keempat, oke, Melakukan observasi. melakukan observasi. Yang terakhir, Terakhir, bukti. ya, Tulis teks laporan hasil observasi. menulis teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, ini tadi ya sudah kalian jawabkan. Ini yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan observasi. Ya, namanya itu langkah-langkah observasi. Paham ya? Betul, sudah paham? Betul. Ya, kalau sudah paham, kita akan masuk ke diskusi kelompok. Ya, sebelumnya nanti kalian bentuk kelompok berdasarkan kelompok yang telah kita pakai sebelum-sebelumnya dalam kita belajar bahasa Indonesia. Ya, ya, nah, coba perhatikan ini contoh teks laporan hasil observasi bentuk infografik. Ya, infografik itu tidak semestinya berdasarkan
Yang seperti ini juga bisa disebut infografik. Selanjutnya ini ya, ini contoh teks laporan hasil observasi dalam bentuk artikel sederhana. Nanti kalian dari kelompok-kelompok ini dia akan menulis teks laporan hasil observasi, bisa seperti yang ibu contohkan. Ya, oke. Waktu kelima. Proyek penguatan profil peradaban Pancasila. Yes, bisa. Sudah siap untuk diskusi kelompok? Sudah. Sekarang ibu akan bagikan KPD-nya ya. Oke. Ini bukan ibu akan bagikan link video untuk kalian observasi, ya. Oke. Oke, perhatikan ibu. Ya, ibu akan menjelaskan langkah-langkah kalian dalam mengerjakan LKPD. Ya. Oke, ini buka LKPD kalian buka. Buka. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, tolong dibuka LKPD-nya. Ya. Oke, kelompok C silakan diambil medianya. Ini. Oke. Kelompok A, ada kendala? Tidak. Udah dapat. Analisis teks laporan hasil observasi sudah dapat. Sudah. Kalau sudah ibu tengok. Ya ibu, mana analisisnya? Mana analisis teks laporan hasil observasi? Ini ya? Ya. Coba bacakan ibu sedikit analisisnya apa aja? Analisis sampah organik dan anorganik. Teks pada video tersebut menjelaskan cara singkat mengenai pembagian jenis serta pemanfaatan sampah. Dengan pembagian menjadi dua kategori utama, sampah organik dan sampah anorganik. Berikut analisis mengenai dari teks tersebut. Ada lagi analisisnya? Mana lagi analisisnya? Ada definisi sampah secara umum lagi. Ada klasifikasi sampah organik dan anorganik. Ya, berarti ada organik dan anorganik. Ya, organik itu apa jenis nih? Contoh sampahnya. Plastik. Oh, organik. Organik apa? Berarti organik itu sampah ya. Kalau anorganik, oke, ya. Nanti ditambahkan lagi ya. Lengkapi lagi ini. Masih bisa ditambahkan lagi apa-apa saja yang dikatakan pernyataan umum. Tambah lagi ya. Iya Bu. Ya. Informasi pentingnya udah dapat tuh. Yang pertama, definisi sampah. Sampah adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi dan merupakan hasil dari suatu proses yang sudah selesai. Yang kedua, klasifikasi sampah. Sampah dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sampah organik dan anorganik. Ketiga, karakteristik sampah anorganik. Sampah anorganik sulit membusuk atau hancur secara alami dan membutuhkan penanganan khusus. Umumnya terdiri dari limbah bahan kimia yang tidak mudah terurai. Yang keempat, karakteristik sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai dan mudah membusuk secara alami, seperti limbah rumah tangga, daun-daunan, dan hewan. Ya, kelompok yang sudah selesai boleh tampil dulu. Kelompok B, kelompok C. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam.
Sebelum kami mulai hasil observasi kami ada pantun sedikit. Cantik sungguh Pulau Sebangga, tempat kami menuntut ilmu. Sebelum presentasi dibuka, mari kita PIS briefing dulu. Tepuk P5. Proyek pembuatan profil belajar Pancasila. Yes, yes, bisa. Baiklah, kenalkan nama saya Farabi Akbar dan di samping saya Fajar Rahmatullah. Saya video jelaskan perbedaan sampah organik dan anorganik. 2. Buatlah laporan hasil observasi tentang sampah organik dan anorganik sesuai dengan struktur dan kaidah kebangsaan LAO. Jawaban. 1. Berikut ini adalah perbedaan antara sampah organik dan anorganik berdasarkan teks. A. Sifat penguraian. Sampah organik mudah membusuk secara alami. Sampah anorganik sulit diuraikan, tidak dapat hancur secara alami dan biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau berdiri sebutkan dari kelompok mana, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarasika, saya dari kelompok B yang memberikan pertanyaan untuk membaca. Sebutkan contoh sampah organik. Iya, sampah organik contohnya. Contoh sampah organik yaitu daun, sayur, buah, dan kotoran ternak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang kuat nampaknya kita pakai pantun lah, bukan salah. Pergi ke pasar membeli kuali, kuali habis dibeli abu. Sebelum presentasi kami mulai, kami ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. laporan hasil observasi sampah organik dan anorganik. Pernyataan umum berada di paragraf pertama dan deskripsi bagian berada di paragraf 2, deskripsi manfaat berada di paragraf ketiga. Apakah kelompoknya Pak? Ini kelompok A, ya. Siapa yang bisa memberikan saran ataupun komentar untuk kelompok A atau B? Materi yang dibuat kelompok A sudah bagus, mudah dimengerti dan sangat detail. Ya. Materinya sudah bagus dan mudah dimengerti dan sangat detail. Terima kasih, Dwi. Baiklah, Sebelum saya memulai sesi pembukaan, saya akan pantun dulu. Bu Asmida, guru bahasa. Pergi sekolah memakai trompa. Marilah kita saksikan bersama-sama proses presentasi laporan observasi sampah. Apakah ada yang bertanya? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A yang mengajukan pertanyaan ke kelompok B. Berapa lama sampah organik itu bisa terurai? Siapa yang bisa memberikan saran terhadap penampilan dari kelompok B? Saya Bu. Ya, kata ya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Fajar Rahmatullah. Saya perwakilan dari kelompok C. Menurut saya untuk kelompok B, materi yang dibuat sudah bagus, sangat menarik untuk dibaca karena tulisannya yang sangat rapi. Kalian sudah diskusi, sudah presentasi, sudah tanya jawab, ya. Jadi di sini, ya, kita berikan apresiasi terhadap hasil kerja kita masing-masing. Oke? Ingat tepuk. Tepuk apresiasi. Kasih deh.
kalian telah buat, ya. Semuanya hasil yang kalian buat sudah sangat bagus, ya. Dari itu bentuk tulisannya di PowerPoint maupun di infografik maupun di dalam karton sudah menggunakan yang sangat berwarna-warni. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Melati, berdiri, simpulan. Adapun kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu, jadi kalau kita ingin membuat struktur teks laporan hasil observasi, kita harus paham terlebih dahulu apa-apa saja struktur dan langkah-langkah yang harus kita observasi. Selain itu, kita juga harus mencari data yang akurat supaya kalau menyampaikan informasi tidak salah. Oke, pertama untuk Melati. Tadi Melati bilang, ya, untuk kesimpulan dari sini yaitu kita pertama harus mengetahui langkah-langkah, struktur, ciri-ciri, ya, supaya kita menyampaikan informasi kepada pembaca itu tidak salah dan informasi kita itu akurat, ya. Kita dari hasil kita belajar sini kita akan lakukan evaluasi, ya. Silakan kalian keluarkan handphone kalian. Oke, siapa tuh? Ya, Nika, Khadijah dan Aida. Oke. Udah, sekarang kita ke refleksi. Silakan buka lagi linknya di grup P5. Kita refleksi, ya. Jadi ya, bukuin kirim di grup P5, ya. Refleksi. Bisa silakan diisi. Udah sekarang simpan HP-nya. Nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu bisa kalian buatkan Ibu teks laporan hasil observasi yang lainnya, ya. Kemudian kalian buat di dalam bentuk hal-hal yang layak diunggah. Contoh tadi seperti infografik ataupun di dalam bentuk video yang seperti Ibu tayangkan tadi, ya. Nanti kalian kirim ke Ibu melalui WA ataupun email dan telegram, ya. Apabila penyampaian materi pada hari ini kurang sempurna, karena kesempurnaan itu apabila kita masih berdua, ya. Burung cendrawasih terbang tinggi ke langit biru. Sekian penyampaian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.